Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang keempat warahmatullahi adalah Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berjumpa dalam live program interaktif Bekal Muslim dengan tema fikih ibadah dan muamalah kontemporer. Dan alhamdulillah pemirsa, program ini diampu oleh Ustadz kita, Dr. Muhammad Arifin Badri, yang juga beliau merupakan anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad sekaligus wakil ketua. Dan semua salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat, keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan pemirsa, alhamdulillah telah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini. Pemateri kita pada kesempatan kali ini Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Ahlan wasallam, kif halak? Sehat ya? Masyaallah. Hayyakumullah. Jazakumullah khairan sudah hadir bersama kami Ustaz. Ahlan marhaban bikum. Ya pemirsa, kami informasikan bahwasanya live interaktif kita pada kesempatan kali ini juga disiarkan atau direlay oleh beberapa stasiun radio, di antaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, kemudian Radio Tuah FM Riau, Radio Dai Tengaran, kemudian Radio Madinah Caruban, Radio Mas FM Sragen. Dan kami juga informasikan kepada para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung pada Ustadz, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087. Dan para pemirsa Fatwa TV, sebelum kita masuk ke tanya jawab, seperti biasa kita minta kepada Ustadz untuk menyampaikan beberapa nasihat Ustadz sebagai pembuka pada kesempatan kali ini. Baik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan mempertemukan kita pada program acara yang kita cintai sini. Semoga program acara ini selalu menambahkan hasanah keilmuan kita dan juga mengobarkan semangat diri kita untuk istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada, hari ini, di saat ini bisa jadi Anda merasa letih, merasa lelah, dan bisa jadi Anda mulai digelayuti oleh rasa putus asa akibat berbagai masalah yang mendera, berbagai problem yang Anda hadapi, dan mungkin Anda belum mampu menanganinya, belum menemukan solusinya. Tapi sebagai seorang yang beriman, percayalah bahwa di saat Anda telah merasa lelah, di saat Anda mulai kehabisan strategi, mulai kehabisan akal, mulai kehabisan relasi, mulai kehabisan ide untuk dapat keluar dari masalah, saat itulah seharusnya Anda menyadari bahwa la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali daya dan kekuatan atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saatnya Anda kembali merefresh, menyegarkan keimanan, tawakal Anda kepada Allah. Serahkan, letakkan semua urusan Anda di hadapan Allah.
Jangan Anda sekali-kali merasa bahwa Anda masih kuat memikulnya. Jangan lagi Anda berkata bahwa Anda memiliki daya tahan, Anda memiliki tabungan, atau Anda memiliki relasi. Lupakan semua itu. Anggap bahwa semua itu tidak lagi bisa Anda gunakan. Karena Allah telah berjanji dan Allah telah banyak menceritakan. Pertolongan Allah itu datang tatkala Anda betul-betul meyakini dan betul-betul menyadari bahwa semua jalan telah tertutup. Semua strategi telah tiada arti. Semua relasi yang Anda harapkan telah menutup pintunya, sehingga tersisa satu pintu, satu relasi dan satu perbendaharaan, yaitu perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Falamma istayasa rusul wa dhannu annahum qad kudzibu, dan tatkala para rasul itu telah seakan-akan ditimpa keputusasaan, mereka sampai pada titik paling nadir dalam kesabaran dan ketabahannya, sehingga mereka mengira bahwa mereka betul-betul telah didustakan. Ja'ahum nasruna, datanglah pertolongan kami. Datanglah pertolongan kami. Anda mungkin selama ini telah berdoa, tetapi saya sudah berdoa. Saya berusaha dan terus berdoa, namun seakan doa itu sia-sia. Seperti sia-sianya usaha dan perjuangan Anda. Ya, itu terjadi karena Anda belum seutuhnya menyerahkan urusan Anda kepada Allah. Kalau Anda sedari awal telah menyerahkan urusan Anda kepada Allah, Allah pasti akan penuhi harapan Anda. Allah tidak akan kecewakan Anda. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti berikan kecukupannya. Bani Israel telah membuktikan hal itu. Nabi Musa dengan segala daya dan upaya beliau untuk menyadarkan Bani Israel untuk berserah diri kepada Allah, untuk bertawakal kepada Allah. Tapi yang terjadi, mereka masih saja meragukan. Udzina min qabl an ta'tiyana min ba'di ma ji'tana. Yang terjadi justru mereka menyalahkan, seakan menimpakan masalah itu biangnya kepada Nabi Musa, dan mengatakan, kami disiksa, kami ditindas sebelum engkau datang, setelah engkau datang pun kami masih tetap disiksa dan ditindas. Subhanallah. Maka pertolongan Allah tidak kunjung datang. Tapi tatkala Bani Israel di bawah kepemimpinan Nabi Musa betul-betul telah berputus asa, karena mereka telah terjepit berada di pinggir Laut Merah. Fir'aun beserta bala tentaranya telah berada di ujung mata. Mereka berputus asa, tidak lagi ada tempat berlari. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, innala mudrakun, kami pasti tertangkap, kita pasti tertangkap. Tetapi Nabi Musa menunjukkan keimanan seorang nabi dan mengatakan, inna ma'i rabbi sayahdin. Rabbku bersama kami. Rabbku bersama aku selalu. Pasti Allah memberikan petunjuk kepadaku bagaimana caranya agar selamat dari kejaran Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kunci dan rahasia bagaimana agar harapan dan doa Anda itu segera dikabulkan. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alakum khulafa'al ard ailahum Allah. Adakah yang kuasa mengabulkan doanya orang-orang yang dalam kondisi terjepit, terhimpit, orang yang betul-betul telah kehabisan daya dan upayanya selain Allah Subhanahu wa taala? Karena itu bila hari ini Anda betul-betul menanggalkan, Anda betul-betul melupakan segala daya dan kekuatan, kalaupun Anda masih berusaha, kalaupun Anda masih berjuang, tetapi Anda tidak lagi memiliki harapan atas perjuangan tersebut. Anda tidak lagi memiliki atau menggantungkan harapan kepada relasi, daya nalar dan kecerdasan Anda. Anda betul-betul berserah kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Maka Allah akan segera membukakan dan menunjukkan kepada Anda solusi dan jalan keluar dari masalah Anda. Karena
Allah tidak pernah mengecewakan hambanya, dan Allah pasti memenuhi janjinya kepada hamba-hamba yang beriman. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, demikianlah nasihat pembuka dari Ustadz pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kembali kami ingatkan pada para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung pada Ustadz, khususnya permasalahan fikih jual beli dan muamalah kontemporer, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087. Sebelum kita menjawab penelpon yang terhubung, Ustadz, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di meja redaksi Fatwa TV, Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Sudah ada yang bertanya dari Ibu Yuli Arni dari Jambi, Kota Jambi, Indonesia, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Pertanyaannya cukup panjang, Ustaz. Kita singkat saja. Yang intinya adalah dahulu suaminya itu membeli rumah dengan KPR bank, Ustaz. Ya. Yang kemudian suaminya itu kemudian meninggal dan kemudian rumahnya ini lunas. Ya. Ya. Nah, yang Ibu Yuli tanyakan adalah bagaimana status rumah beliau saat ini, Ustaz? Baik. Apakah rumah ini halal untuk saya dan anak saya tempati, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Yuli di Jambi ya, Ya, atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Ibu Yuli, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Perlu difahami dan ini sering kita sampaikan pada forum-forum di sini bahwa harta haram itu ada dua kelompok, haram karena cara mendapatkan dan haram karena fisiknya. Sedangkan yang dipertanyakan di sini itu harta yang dibeli dengan kredit, tidak termasuk dari keduanya. Dia bukan harta yang dibeli atau didapat dengan cara merampok, menipu, memanipulasi. Dan juga bukan harta yang haram secara fisiknya, karena itu rumah. Karena apa? Karena suami Ibu Yuli membeli rumah itu dari hasil keringatnya. Walaupun itu pertamanya adalah berutang kepada bank, tetapi dia membayar sampai lunas. Dan yang digunakan untuk membayar itu adalah hasil dari jerih payahnya bekerja, berkarya, yang kemudian mendapatkan upah dan itu digunakan untuk membayar cicilan. Sehingga rumah itu secara hukum sah, halal. Tidak ada keraguan dalam hal ini karena itu dibeli dari harta suami ibu sendiri. Suami ibu tidak menipu, suami ibu tidak merampas harta orang, tetapi suami ibu membeli walaupun pembeliannya dengan kredit berbunga. Ya. Karena apa? Karena suami ibu sebagai korban rentenir. Sehingga hartanya berkurang bukan bertambah. Hartanya berkurang gara-gara riba, bukan bertambah gara-gara riba. Sehingga tidak ada unsur keharaman dalam rumah tersebut. Harta itu halal, walaupun suami ibu berdosa karena telah menjalin akad dengan ribawi, ya, dengan cara skema riba, yaitu berhutang sejumlah uang dan mengembalikan lebih. Sehingga ini dosa sebagai korban, sebagai partner, bukan sebagai pemungut harta riba. Sehingga berbagai dalil yang berkaitan dengan dosa dan hukuman pemakan riba tidak sama sekali terkait dengan ibu dan suami ibu. Suami ibu hanya berdosa karena menyetujui, merestui dan menjadi partner pelaku riba, tetapi suami ibu tidak makan riba, ibu juga tidak makan riba, sehingga itu halal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga ibu dan memberikan rezeki yang lapang untuk ibu dan anak-anak ibu. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Demikianlah ibu yang bertanya, semoga dapat dipahami dan kita kembali bacakan pertanyaan Ustaz. Baik. Yang sudah ada dari Ibu Mutmainnah, Ustaz, dari Kalimantan Timur, Kota Bontang, Indonesia, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, apa hukum jual beli pandan yang dimana penjual sudah tahu pandan akan dimanfaatkan untuk campuran bunga-bunga dan air yang digunakan untuk menyiram kuburan? Apakah sah jual beli tersebut, Ustaz? Ya, dari Ibu Mutmainnah. Ya, dari Ibu Mutmainnah. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Mutmainnah di
Bontang ya atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah engkau tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan melampaui batas Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam pertanyaan tadi dikatakan bahwa pandan itu akan digunakan untuk campuran bunga-bunga yang digunakan menyiram kuburan, maka ini adalah amalan yang tidak ada tuntunannya. Amalan yang tidak ada tuntunannya. Tidak pernah Nabi SAW melakukan hal itu. Menyiram kuburan dengan bunga ataupun pandan. Yang terjadi, Nabi pernah melintasi 2 kuburan yang kemudian Nabi mendapatkan wahyu bahwa penghuni 2 kuburan itu disiksa. Yang satu disiksa karena semasa hidupnya mengadu domba, hobi mengadu domba. Yang kedua, orang itu disiksa karena dia tidak bersuci dari najis atau tidak selektif atau tidak menjaga dirinya dari kencingnya sendiri. Artinya pakaiannya terkena cipratan najis dan kemudian dia gunakan untuk beribadah ya. Tidak waspada dalam bersuci. Nah, kemudian Nabi SAW meminta untuk diambilkan pelepah ya, batang, kemudian ditancapkan di kedua kuburan tersebut. Kemudian Nabi bersabda, semoga kedua orang ini diringankan siksa kuburannya selama kedua batang ini belum kering. Nah, di sini sebagian orang beranggapan bahwa berarti kisah ini menjadi alasan dianjurkannya kita menabur bunga, menanam bunga di atas kuburan kerabat kita. Ini adalah pendalilan yang tidak tepat. Kenapa? Karena Nabi mengetahui bahwa kedua penghuni kuburan itu disiksa berdasarkan wahyu. Ketika Anda menanam bunga atau menabur bunga dengan alasan yang serupa, berarti Anda seakan-akan sudah mendapatkan kepastian bahwa kerabat Anda disiksa di dalam kuburan. Itu pertama. Kemudian kedua, kalaupun praduga Anda itu betul bahwa kerabat Anda yang di kuburan itu disiksa, kemudian Anda berharap agar diringankan siksanya atau ditunda siksanya selama bunga yang Anda tabur masih basah, maka dari mana dasarnya? Karena Nabi SAW berdoa, bukan sekedar menanam ranting di kuburan tersebut. Nabi berdoa agar Allah meringankan. Sedangkan Anda menabur bunga, Nabi menancapkan itu bukan karena dahan itu yang menjadikan siksanya diringankan, tapi karena doanya Nabi. Dahan itu hanya sekedar untuk menandai batas sampai kapan Nabi mendoakan keduanya. Sampai kapan Nabi mendoakan keduanya, yaitu Nabi mendoakan agar siksanya diringankan sampai batas waktu. Sehingga penggunaan dahan itu hanya sekedar untuk menjelaskan batasan waktu sampai kapan doa Nabi SAW untuk kedua orang tersebut. Sehingga itu tidak ada kaitannya dengan ringan tidaknya siksa mereka. Yang menjadikan ringan siksa mereka adalah doa. Ya. Nah, sekarang ketika kita membatasi agar doa Anda untuk orang tua, kerabat yang di kuburan diringankan siksanya sampai batas bunga itu kering, maka begitu naif, begitu kecil semangat Anda untuk mendoakan kedua orang tua atau kerabat Anda. Kenapa Anda tidak doakan, ya Allah ampunilah dosanya, ringankan siksanya, seterusnya? Kenapa dibatasi? Adapun Nabi membatasi itu karena ada alasan tertentu yang menjadikan Nabi membatasi kedua orang tersebut, membatasi doa beliau untuk kedua orang tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya, ketika kita menjual pandan itu untuk dicampurkan ke dalam bunga, maka kita berarti telah tolong menolong ya. Dan Islam melarang kita untuk tolong menolong dalam perbuatan yang tidak ada tuntunannya atau yang dikenal dengan bid'ah ya. Hindari dan jauhi, jangan lakukan itu kembali. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami. Kemudian pertanyaan selanjutnya sudah ada penelpon yang terhubung Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Gusti Fahmi di Jakarta. Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Gusti Fahmi. Gusti Fahmi. Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustadz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
Ya, Afwan Ustaz, saya bertanya, ini masalah tentang harta nafkah uang belanja yang diberikan oleh suami saya ke Ya. saya. Saat ini suami saya kan bekerja sebagai penjual emas, pedagang emas di toko, dan juga menjual emas logam mulia mini. Nah, pembayaran dalam jual belinya itu kadang-kadang ada melalui transfer, terkadang-kadang juga ada dengan tunai. Jadi yang saya tanyakan, uang belanja yang diberikan suami saya itu apakah saya terima halal apa tidak, Ustadz? Karena saya Baik. takut dengan ancaman riba, Ustadz. Baik, Ibu. Berdampak yang tidak baik bagi saya dan juga anak-anak, Ustadz. Baik, Ibu. Cukup Sudah Ibu cukup, pertanyaannya, Ibu? Bu? Ya, syukron. Ya, Baik, jazakallah ya. khairan Ibu. Ya. Silakan, Ustaz. Salam. Baik Ibu, barakallahu fiik kepada Ibu Gusti Fahmi ya di Jakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu dan keluarga serta penyimak dan pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Pertama, Ibu menerima uang tersebut adalah uang belanja, uang nafkah, maka halal. Urusan bagaimana transaksi suami di pasar ketika di toko itu sepenuhnya tanggung jawab suami. Itu bukan urusan dan tanggung jawab istri dan anak-anak. Karena istri dan anak mendapatkan uang itu karena hak mereka sebagai istri ataupun sebagai anak untuk dinafkahi. Bukan karena mereka berjual beli emas. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh suami ketika berjual beli emas? Kalau mereka beliau berjual beli emas secara tunai, maka itu halal, tidak ada masalah ya. Kemudian kalau jual belinya, pembeli melakukan pembayaran secara transfer, maka pembayaran secara transfer itu terhitung tunai. Sehingga ketika ada pembeli datang ke toko membeli emas 10 gram dengan pembayaran 10 juta misalnya, dia tidak membawa uang tunai karena membawa uang tunai itu riskan. Banyak orang yang tidak mau membawa uang tunai. Akhirnya dia menggunakan kartu debit, digesek di kartu debitnya, atau menggunakan kartu kredit digesek, atau dia transfer menggunakan mobile banking atau net banking. Itu terhitung tunai sehingga terhitung jual beli emas dengan pembayaran tunai. Ya, menjadi masalah ketika bayarnya nanti dan kemungkinan besar ini tidak terjadi. Suami ibu tidak mungkin menyerahkan emasnya kemudian pembeli membayarnya besok atau lusa atau yang akan datang. Itu kemungkinan besarnya sangat kecil. Kemungkinan besar suami ibu akan menyerahkan emas di saat pembeli itu betul-betul telah melakukan transfer dengan mobile banking, internet banking, atau menggunakan cek, dan itu semuanya terhitung tunai. Tidak masalah insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustaz. Demikianlah Ibu yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan kembali sudah ada penelpon yang terhubung Ustaz. Kita sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Indra di Padang, Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Indra. Nanya tentang ini Ustaz, ada yang pegawai bank konvensional menjadi di toko kita. Terus yang pasti uangnya dia nggak ada kerja lain, cuman kerja di uang konvensional saja. Iya, beliau datang sebagai konsumen Pak ya, pembeli ya. Ya pembeli. Baik. Mana hukumnya transaksi sama dia Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz. Sudah cukup Pak Indra? Ya cukup Ustaz. Baik Pak Indra. Terima kasih Bapak. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Pak Indra atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik daripada Pak Indra di Padang, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Tadi di awal juga saya sudah sampaikan bahwa harta haram itu kalau haramnya karena cara mendapatkan. Selama mereka mendapatkannya itu bukan dengan cara merampok, menipu, ataupun dengan cara-cara yang tidak dilakukan secara sukarela. Tetapi mereka sebagai karyawan di bank, karyawan bahkan mungkin di perusahaan bir, maka itu sepenuhnya tanggung jawab mereka. Adapun Pak Indra sebagai penjual yang berjualan makanan atau berjualan pakaian atau yang lainnya, selama transaksi antara Pak Indra dengan mereka adalah transaksi yang clear, yang bersih, suka sama suka, barangnya halal, pembayarannya benar sesuai aturan syariat, maka tidak masalah. Dosa mereka sebagai karyawan bank, dosa mereka sebagai karyawan di perusahaan yang memproduksi barang haram itu hanya mereka yang menanggungnya. Pak Indra sebagai penjual barang yang halal dengan cara yang halal tidak ikut menanggung dosa riba, tidak ikut menanggung dosa bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang haram,
itu sekali lagi tanggung jawab mereka. Karena itu dahulu Nabi bertransaksi dengan orang Yahudi, berjual beli, bahkan Nabi pernah berhutang kepada orang Yahudi tanpa peduli apakah Yahudi itu pekerjaannya semuanya halal atau tidak. Nabi tidak pernah bertanya. Ya, itu menggambarkan bahwa tanggung jawab yang terjadi yang dilakukan oleh konsumen itu adalah tanggung jawab konsumen seutuhnya. Penjual tidak ikut tanggung jawab. Walaupun secara moral sebagai seorang muslim punya kewajiban menasihati sebagaimana Allah perintahkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling memberi nasihatlah dalam hal kebenaran dan juga dalam menetapi kesabaran. Tapi itu tanggung jawab yang tidak ada kaitannya dengan jual beli, karena kalaupun Bapak Indra tidak berjual beli dengannya, tanggung jawab untuk menasihati ini juga berlaku. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami, dan kita kembali sapa penelpon yang sudah terhubung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Ulfa di Bekasi. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya mengenai sekolah anak kami Ustaz. Ya. Jadi di sekolah anak kami sekarang sudah mulai menariki biaya untuk kegiatan kelulusan. Ya. Rincian biayanya itu adalah untuk ijazah, cara haflah, sewa gedung, piala, snack untuk siswa dan wali murid, dan lain-lain. Yang mau saya tanyakan, seandainya saya nggak membayar uang kelulusan itu bagaimana Ustadz? Ya. Kemudian satu lagi, kita wali murid sudah bayar uang kegiatan sekolah selama 1 tahun itu pas di awal pertama masuk sekolah. Ya. Jadi sudah lunas selama 1 tahun Ustadz. Ya. Kemudian ada pandemi, jadi kegiatan banyak yang tidak dilaksanakan. Baik. Tetapi ada beberapa yang dilaksanakan. Terus tidak ada kejelasan mengenai uang tersebut Ustadz. Baik Ibu. Boleh nambah satu lagi Ustadz? Silakan Ibu. Mengenai voucher Imlek Ustadz, itu bisa digunakan atau tidak Ustadz? Voucher apa Ibu? Voucher Hari Raya Imlek. Oke, baik Ibu. Cukup Ibu ya. Iya, terima kasih Ustadz. Ya, baik, terima kasih Bu. Assalam. Baik, barakallahu fiik kepada Ibu Ulfa di Bekasi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan sekolah yang masih memungut biaya wisuda atau biaya kelulusan dengan berbagai perincian yang disebutkan tadi. Padahal sebelumnya sekolah sudah memungut biaya kegiatan yang ternyata kegiatannya tidak maksimal, ada sebagian kegiatan yang tidak dilakukan. Maka ini seharusnya ada komunikasi yang terbuka antara lembaga pendidikan atau sekolah dengan komite yang mewakili wali murid dan siswa, atau mungkin perwakilan wali murid, untuk kemudian mencari solusi ya, agar permasalahan ini tidak diputuskan secara sepihak, karena tentu dalam hal ini sekolah tidak mampu memberikan hak siswa secara sepenuhnya. Dan kedua, alasan sekolah memungut itu juga nyata. Memang mereka akan ada kegiatan berupa wisuda atau kelulusan yang itu diadakan di gedung dan yang membutuhkan biaya. Tentu harusnya ada transparansi. Secara undang-undang, lembaga pendidikan itu memang diwajibkan untuk bersikap transparan dalam pengelolaan anggarannya dengan cara menggandeng lembaga audit profesional, yang kemudian hasil dari audit lembaga tersebut dipublish kepada masyarakat luas, agar masyarakat juga mengetahui bagaimana tata kelola lembaga tersebut, bagaimana pengelolaan dana yang masuk ke lembaga tersebut, apakah betul-betul berorientasi untuk mengembangkan pendidikan atau profit oriented, betul-betul mencari keuntungan semata. Ini harus ada komunikasi. Saya sarankan kepada ibu untuk menyampaikan ini kepada komite sekolah agar mereka mewakili para wali siswa untuk berkomunikasi dengan lembaga pendidikannya. Untuk kemudian yang kedua, berkaitan dengan voucher pada perayaan-perayaan agama lain selain agama Islam.
Ya. Apakah boleh digunakan? Kalau itu mereka memberinya tanpa syarat. Ya, ataupun ketika berbelanja ada diskon. Momentum perayaan misalnya Natal, perayaan Imlek atau yang lainnya. Misalnya di mall atau di toko-toko, di pusat perbelanjaan ada diskon, bonus, maka boleh menggunakannya. Boleh mendapatkan bonus tersebut ketika kita berbelanja, kemudian ini ada diskon 5% atau 10% karena momentum perayaan tahun baru Cina atau Imlek atau Natal yang lainnya, maka itu boleh digunakan karena ibu tidak ikut merayakan, tapi ibu diberi. Menerima pemberian orang non-muslim itu boleh selama pemberian itu halal, bukan babi, bukan khamr, ya, bukan bangkai atau daging yang disembelih atau daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Selama itu hanya sebatas bonus, maka boleh digunakan, termasuk voucher. Ya, asalkan bonus-bonus itu tidak bersyarat. Misalnya untuk mendapatkan bonus harus mengisi kuis yang isinya itu pertanyaan tentang agama mereka, atau bersyarat harus menggunakan atribut mereka, atau bersyarat mengambilnya di tempat peribadatan mereka. Selama tidak ada itu semuanya, maka insya Allah halal. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, demikianlah ya, ibu yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah ada Ustaz. Dari Ibu Durotun di Jawa Barat Ustaz, kota Tasikmalaya, Indonesia Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya tentang emas. Saya punya hutang emas 10 gram. Waktu itu saya pinjam di tahun 2018 Ustaz. Kalau saya bayar dengan uang senilai harga emas itu, apakah boleh Ustaz? Baik, dari Ibu Durotun ya. Iya, Durotun. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Durotun atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik daripada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Seorang berhutang dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk emas atau dalam bentuk barang, kemudian ingin ketika jatuh tempo atau ketika hendak membayar, kemudian ingin dibayar dalam bentuk benda lain. Misalnya berhutang emas mau dibayar dalam bentuk rupiah, berhutang beras ingin dibayar dalam bentuk rupiah, berhutang rupiah ingin dibayar dalam bentuk emas atau beras atau yang lainnya, maka secara hukum itu boleh. Ya, walaupun ini masalah-masalah yang khilafiyah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Tetapi berdasarkan pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih kuat menurut hemat saya, mengkonversi hutang dalam bentuk lain, ya, utang emas dibayar dalam bentuk rupiah, itu boleh asalkan konversinya itu mengikuti harga emas di saat membayar, di saat melunasi. Bila ibu ingin melunasi hari ini, maka buatlah kesepakatan dengan kreditur yang menghutangi bahwa ibu emasnya 10 gram mau saya bayar sekian rupiah karena harga emas sekarang per gramnya misalnya 800.000, maka berarti saya akan bayar sebanyak 8 juta rupiah. Kalau itu disepakati maka boleh. Demikian pula sebaliknya, berhutang rupiah mau dibayar dalam bentuk emas, maka boleh asalkan konversi nilainya itu dilakukan di saat pelunasan, bukan di saat berhutang ya. Bukan nanti saya utangi 10 juta, nanti kembalinya dalam bentuk emas misalnya. Dengan hitungan 10 juta itu dikonversi menjadi 10 gram emas. Bayarnya kapan? Setahun yang akan datang. Ini tidak boleh. Konversinya dilakukan di saat berhutang. Yang boleh itu adalah konversi di saat pembayaran. Berapakah nilai emas kalau itu disepakati kedua belah pihak? Kemudian berdasarkan kesepakatan itu kemudian ibu melunasinya. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah ada Ustaz. Ya. Dari Abu Hiban di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Indonesia. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum mengkreditkan barang dengan mengambil profit sekian persen Ustaz? Baik, barakallahu fiik kepada saudara Abu Hibban ya di Bekasi ya. Iya Ustaz, Bekasi. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Menjual barang
dengan harga kredit. Secara hukum syariat itu boleh asalkan Abu Hibban sudah memiliki barangnya. Anda punya motor, Anda kreditkan kepada orang lain bahwa motor ini saya jual senilai 20 juta. Tentu Anda mengambil keuntungan karena memang Anda pedagang ingin cari keuntungan. Modal 10 juta dijual 20 juta dengan pembayaran selama 5 tahun. Cicilan per bulannya sekian rupiah misalnya. Itu boleh. Dengan catatan pertama tidak ada denda. Denda keterlambatan tidak ada. Kemudian yang kedua, barang betul-betul sudah dimiliki oleh penjual. Tapi kalau penjual belum punya barang, saya akan belikan motor, harga motornya itu 10 juta, nanti Anda cicil kepada saya selama 5 tahun dengan kalkulasinya selama 5 tahun akan terkumpul misalnya 15 juta atau 20 juta. Ini tidak boleh karena berarti Anda menjual barang yang belum dimiliki dan pembeli membeli dengan pembayaran yang tidak tunai. Ini yang disebut dengan bai'ul kali' bil kali'. Jual barang tertunda, pembayaran pun tertunda, dan ini sepakat para ulama sebagai akad yang haram. Sehingga kalau barang sudah dimiliki kemudian tidak ada denda keterlambatan, maka insya Allah halal. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami. Dan kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah ada dari Bapak Sengjaya Ustaz, dari DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Indonesia. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bolehkah menggabungkan akad jual beli dengan akad kerjasama usaha Ustaz? Ya. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Terima kasih kepada Bapak Sengjaya di Jakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Akad jual beli dan akad kerjasama itu adalah dua akad komersial, ya, sama-sama akad komersial. Secara teori, secara prinsip dasar boleh digabungkan dengan berkata, misalnya saya mau menjual kepada Anda barang ini senilai 10 juta dan di saat yang sama Anda menjadi partner saya memasarkan barang sejenis. Ya, ini secara tinjauan hukum boleh. Tidak ada masalah. Karena itu dua akad yang sama-sama halal dan sama-sama komersial. Namun, perlu diingat, kerjasama semacam ini, pola mentautkan antara jual beli barang dengan kerjasama pemasaran ini, seringkali telah menjadi celah kamuflase untuk terjadinya tipu menipu. Di mana downline anggota diminta membayar uang pendaftaran yang nilainya fantastis. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 2 juta, sesuai dengan kondisi yang terjadi. Barulah dia akan mendapatkan pelatihan memasarkan, kemudian mendapatkan sertifikat, mendapatkan data, dan lain sebagainya. Ini seringkali menjadi trik akal-akalan dari supplier, agar apa? Agar konsumen itu mereka menjadi konsumen, dan kedua mereka menanggung biaya promosi, biaya iklan, biaya macam-macam, ya, membangun jaringan itu dibebankan kepada biaya pendaftaran yang dipungut tersebut. Karena itu secara prinsip hukum boleh-boleh saja, tapi saya sangat tidak menyarankan untuk ikut dalam pola-pola semacam ini, karena ini lebih sering terjadi sebagai bentuk eksploitasi atau manipulasi, dan bahkan bagi banyak orang menjadi peluang untuk money game, ya, perjudian, sehingga mereka sebetulnya tidak ingin mendapatkan produk itu atau memiliki produk itu, tapi mereka hanya sekedar untuk bisa ikut dalam jaringan dengan bayar 10 juta, kemudian nanti mendapatkan sertifikat dan lisensi untuk kemudian bisa ikut memasarkan. Sehingga sejatinya yang mereka inginkan dari downline itu adalah untuk bisa mendapatkan keuntungan dengan membayar sejumlah uang. Dan ini adalah bentuk dari riba. Ya. Tapi kalau itu murni, ya, dari akal-akalan semacam ini, maka secara prinsip itu halal. Tapi dengan catatan, ya, tidak ada uang pendaftaran. Tidak ada uang pendaftaran. Ya, kalaupun ada uang administrasi, maka betul-betul administrasi yang real. Dibutuhkan materi, dibutuhkan secari kertas dan yang sejenis. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallah khairan Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat difahami. Dan kembali kami informasikan kepada para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung pada Ustaz, Anda dapat menghubungi line interaktif kami di 0331 544 6087. Dan sudah ada penelpon yang terhubung Ustaz, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor Pak, Mbak Allah Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga Pak Ustaz dan keluarga. Amin. Untuk kadzalik. Insyaallah Pak Ustaz, makanya begini Pak Ustaz, kalau ada seorang belanja umpama ke toko beli barang. Ya. Katakan beli barangnya beli A atau beli bang A, cuman dia barangnya tadi dia nggak ambil tapi dia bayar. Nah terus dia ngomong diambilnya nggak tahu kapan, kata dia kayak gitu. Yang penting saya udah bayar aja, nggak tahu diambilnya nggak tahu setahun lagi, nggak tahu pas waktunya ternyata diambil, dia nggak tahu cerita harga barang itu naik apa gimana. Nah tanyakan boleh nggak titipan barang seperti itu. Nah dia juga termasuk, dia kasih izin kalau emang barang yang sejenis ini mau dijual silahkan, yang penting saya udah beli barang, tapi satu waktu bakal saya ambil itu barang itu Pak Ustadz. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalaupun di akhirnya ternyata dia nggak jadi ambil barang, dia minta uang. Nah tapi minta uang senilai uang yang sejenis barang tadi, tapi di akhir katakan uang jadi naik karena bernilai barang itu Pak Ustadz. Ya Pak. Baik. Wajah Pak Ustadz, baik, barakallahu fiik ya. Jazakallahu khair wa athabakumullah kepada Bapak di Bogor atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bahwa pembeli dalam hal ini seperti halnya ketika dia membangun bangunan ya. Memang dia tidak punya gudang, tapi dia butuh semen, dia butuh besi, dia butuh paku, dia butuh material yang banyak. Sehingga agar memudahkan karyawannya, tukang, dia datang ke toko bangunan, saya beli semen misalnya 1000 sak. Yang akan saya ambil secara bertahap ya, di selama tempo misalnya 1 tahun ke depan. Sehingga tukangnya akan ngambil sedikit demi sedikit, minta diantar sesuai dengan kebutuhan kerja di lapangan. Ya, ini kemungkinan pertama. Praktek semacam ini boleh, tidak masalah, asalkan harganya flat, harganya sudah jelas. Diambil sekarang atau bulan depan atau kapanpun, selama harganya sudah selesai, final, maka hal itu boleh-boleh saja. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, pembeli sebetulnya adalah seorang pedagang, dia tidak ingin menggunakan barang itu. Dia beli semen 1000 sak misalnya dengan harga yang sudah disepakati, dan kemudian dia mencari pelanggan baru yang membutuhkan semen. Kalau sudah dapat, baru dia minta dikirimkan barang itu ke calon pembelinya atau kepada pembeli keduanya itu. Praktek semacam ini ya, kalau pembeli tadi ketika menjual kepada orang kedua atau sebetulnya orang ketiga ya, kepada orang ketiga, dan orang ketiga itu melakukan pembayaran tunai, maka itu halal. Itu adalah salam. Tetapi ketika pembeli itu dalam hal ini orang ketiga, ketika membeli tidak melakukan pembayaran tunai, maka ini berarti terjadi jual barang tertunda dengan pembayaran tertunda. Kenapa tertunda? Karena dalam hal ini pembeli tadi atau orang kedua yang membeli semen dari gudang atau dari distributor, dia belum dikatakan seutuhnya memiliki barang karena barangnya masih di tangan distributor. Walaupun dia sudah sah punya hak untuk mengklaim 1000 sak semen, tetapi realnya, faktanya dia belum menerima barang itu. Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat dengan tegas melarang seseorang menjual barang yang dia beli sebelum barang itu dipindahkan dari tempat penjual pertama. Naha antuba as-sila haitsu tubta hatta yahuzaha tujaru ila rihalim. Nabi melarang para pedagang untuk menjual barang yang telah mereka beli di tempat mereka beli, sampai barang itu dipindahkan ke tempat lain. Sampai barang itu dipindahkan ke tempat lain, apalagi dipindahkan ke toko ataupun ke gudang pembeli. Ya, kalau
sekali lagi prakteknya semacam ini, pembeli tidak tunai, pembeli ketiga atau orang ketiga tidak tunai, kemudian pembeli yang pertama tadi ya atau orang kedua barangnya belum diterima, maka ini termasuk bai'ul kali' bil kali'. Menjual barang belum dimiliki, belum sepenuhnya di tangannya, dan kepada orang yang tidak melakukan pembayaran tunai. Tapi kalau dia pembeli yang dalam hal ini pembeli kedua ya atau orang ketiga itu melakukan pembayaran tunai, maka ini disebut dengan kriteria salam, jual beli salam, dan itu halal sah secara hukum ya. Namun ya catatan penting di sini harusnya ada batas waktu sampai kapan pembeli itu akan mengambil barang yang dibeli dari supplier ataupun distributor. Misalnya saya katakan, saya beli 1000 semen, akan saya ambil secara bertahap sampai tanggal sekian, tahun sekian. Harus ada batas waktu ya, agar tidak ada unsur gharar, ketidakpastian. Allah Ta'ala alam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikianlah Bapak yang bertanya, semoga dapat dipahami, dan kita kembali sapa penanya yang sudah tergabung Ustaz di telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Barakallahu fiik. Semoga Ustaz dan para kru fatwa mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini Pak Ustaz, saya bertanya, ini dari Abu Ilma di Bandung nih Pak. Silakan Pak. Ini mengenai pembelian online mengenai logam mulia dengan dari jadi kami tuh dari salah satu penjual logam mulia resmi di negara kita ini. Nah, tapi untuk saat ini biasanya cash Pak ya gitu. Nah, untuk saat ini ya tuh kita harus transfer dulu, harus transfer via mobile banking, baru barangnya 2 hari kemudian baru bisa diambil. Nah gitu. Nah ini gimana nih hukumnya? Karena masa pandemi ini saya kalau beli ke pasar ya jelas terlalu riskan lah ya karena balik macam. Nah itu Pak Ustadz minta pencerahannya gimana gitu sebaiknya gitu. Saya rasa itu aja Pak Ustadz. Baik Pak. Terima kasih kepada Abu Ima di Bandung atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Abu Ima, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Tadi Abu Ima menyebutkan bahwa Abu Ima membeli dari produsen emas yang resmi. Saya kira atau kemungkinan besar Bapak membeli dari PT Antam ya. PT Antam ketika memproduksi emas, dia memiliki nomor seri. Nomor seri emas, semua emas yang mereka produksi memiliki nomor serinya. Nah, ketika transaksi, Bapak menyebutkan, ya saya beli emas dengan nomor seri misalnya 1001 sampai 1100. Kemudian ketika transaksi melalui online ataupun melalui telepon, Abu Imam melakukan transfer seketika. Ya, kalau pembeliannya online, seketika pula menggunakan mobile banking, internet banking, Abu Imam transfer ke rekeningnya Antam. Ya. Menurut lembaga-lembaga fatwa kontemporer, bahwa menentukan nomor seri emas yang ketika kita datang nanti setelah 2 hari, betul-betul emas dengan nomor seri itulah yang akan kita terima, itu sudah dianggap sebagai pembelian tunai. Kenapa? Karena walaupun tidak kita terima secara fisik, tetapi barang emas itu dititipkan di penjual. Ya, setelah transaksi dititipkan pada penjual. Ini difatwakan oleh lembaga-lembaga fikih internasional sebagai alternatif terhadap transaksi tunai. Karena itu, kalau memang prakteknya semacam itu, pembeliannya itu menggunakan nomor seri emas. Ya, bukan sekedar yang penting kepengen 2 gram sebanyak 100 biji misalnya. Tidak seperti itu. Tapi betul-betul nomor seri itu disebutkan, membeli emas batangan per batangnya itu misalnya 1 on sebanyak sekian biji, dari nomor seri sekian ke nomor sekian. Kalau memang sudah ada data semacam itu, maka itu dianggap sebagai alternatif modern, alternatif kontemporer dalam serah terima emas dari perusahaan-perusahaan produsen emas yang tersertifikat atau resmi ya, seperti Antam dan yang sejenis. Kalau itu yang terjadi maka halal. Namun kalau pembeliannya tidak menggunakan nomor seri sehingga
pembeli dalam hal ini tidak tahu nomor seri berapakah emas yang akan dia beli. Bisa jadi dia memasukkan nomor seri 1001, namun ternyata ketika serah terima yang diterima bukan nomor itu, tetapi yang diterima nomor 2001, maka ini tidak dikatakan sebagai tunai, ya, sehingga itu haram. Karena jual beli emas dengan uang secara non tunai. Tetapi ketika sekali lagi pembeliannya itu menggunakan nomor seri, dan nomor seri itu betul-betul sesuai dengan fakta ketika diambil, maka itu dianggap sebagai alternatif modern dalam serah terima emas. Ya, wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah ada Ustaz dari Ummu Salman di Jawa Barat Ustaz, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bolehkah kita ikut lomba tahfidz? Pendaftaran gratis, tapi ada syarat Ustaz, seperti wajib like, subscribe YouTube, follow Instagram pemilik yayasan penyelenggara tahfidz, dan share lomba tahfidz tersebut kepada 5 grup WA. Syukran, jazakallah khair. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Bila pendaftarannya tidak ada uang pendaftarannya, betul-betul free, dan hanya sebatas subscribe, kemudian share, like, dan sejenis, maka ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, subscribe dan like itu betul-betul hanya sekedar untuk memotivasi yang lain, untuk mensemarakkan acara tersebut agar lebih banyak lagi yang kemudian nanti ikut, lebih banyak yang mengikuti, minimal menonton, mengikuti perkembangan lomba itu, sehingga memotivasi masyarakat untuk apa? Cinta Al-Quran, memotivasi masyarakat untuk ikut menghafal Quran, maka itu insya Allah tidak masalah. Tetapi ketika subscribe itu bertujuan untuk melipat gandakan follower, agar nanti akunnya bisa di monetizing, bisa dijadikan sebagai pemasukan, mendapatkan pemasukan dari monetizing dari YouTube misalnya, sehingga akan ada yang iklan dan seterusnya, maka ini tidak boleh. Maka tidak boleh, karena berarti ada syarat di sini. Kita bukan free, tetapi kita melakukan satu tindakan yang itu akan mendatangkan keuntungan bagi penyelenggara. Walaupun kemungkinan besar, menurut praduga saya, kemungkinan besar penyelenggara bukan itu tujuannya. Tujuannya insya Allah sebatas menyemarakkan acara agar lebih banyak lagi yang kemudian nanti ikut menghafal Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami. Kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah ada Ustaz dari Muhammad Fitra Azriel Ustaz dari DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya terkait hukum reksadana syariah yang banyak sekarang di aplikasi reksadana Ustaz. Reksadana ya. Apakah hukumnya halal atau haram Ustaz? Untuk berinvestasi dengan reksadana syariah. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Muhammad Fitra ya di Jakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Reksadana yang ada di Indonesia, berdasarkan fatwa yang ada, fatwa dari lembaga fatwa yang diakui di Indonesia, bahwa suatu saham, suatu entitas bisnis dikatakan sebagai saham yang syar'i, saham yang halal, bila penghasilannya minimal 60% itu halal. Sehingga fatwa ini ada ambang toleransi, walaupun perusahaan itu bergerak atau pendapatannya yang mengandung unsur riba itu masih ada 40%, 30%, 20%, itu sudah dianggap sebagai saham yang syar'i. Nah, ini suatu fatwa yang menyelisihi fatwa-fatwa di berbagai lembaga internasional yang lainnya, lembaga fatwa yang lainnya. Kenapa? Karena yang lebih tepat seharusnya secara transparan jujur dikatakan bahwa itu saham yang bercampur antara yang halal dengan yang haram. Walaupun yang halal lebih maksimal, lebih banyak, lebih dominan, tetapi tidak kemudian dominasi yang halal itu menjadikan yang haram menjadi halal. Seharusnya dengan jujur dikatakan itu adalah saham syubhat. Saham yang bercampur antara yang halal dengan yang haram. Dan sikap yang tepat
seperti yang diajarkan Nabi ketika menghadapi syubhat adalah dengan cara menghindarinya. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara yang jelas-jelas halal dengan yang jelas-jelas haram itu ada hal-hal yang mustabihat, hal-hal yang masih syubhat, bercampur antara yang halal dengan haram atau hal yang tidak jelas apakah halal ataupun haram. Maka solusinya bagaimana? Solusinya bukan sudah diglobalkan mana yang lebih dominan maka dianggap halal atau dianggap haram sesuai dengan dominasinya, tidak. Nabi memberikan arahan, famanittaqa syubhat faqad istabra ali dinihi wa irdihi. Siapapun yang menghindari hal yang syubhah, yang bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka berarti dia telah menjaga keutuhan, kesucian agama dan harga dirinya, jiwanya. Dan siapapun yang terjerumus melanggar, melakukan hal yang syubhat, bercampur antara yang halal dan yang haram, maka suatu saat dia akan terjebak, suatu saat dia akan terjerumus dalam hal yang nyata-nyata haram, faqad waqa'a fil haram. Suatu saat ya, karena dia terbiasa sekarang 30%, besok berani 40%, besok menjadi 45%, besok menjadi 50%, besok menjadi 60%, besok akhirnya sudah tidak peduli lagi. Yang penting profit. Bahkan mungkin bisa jadi pesan fatwa. Ini suatu yang sangat berbahaya sekali. Karena itu sikap yang benar bukan membolehkan, tetapi justru menghancurkan, untuk dihindari. Untuk dihindari. Karena masih banyak ya saham-saham yang walaupun itu belum perusahaan-perusahaan yang belum go public, begitu juga usaha-usaha yang mungkin milik CV yang itu bisa diakuisisi, atau kalaupun kita ingin membeli perusahaan yang sahamnya sudah besar, masih banyak perusahaan yang belum go public, yang kemudian pengelolaannya masih bisa dikelola dengan yang halal. Sebagai jajaran direksi, komisaris, Anda bisa memberikan suara agar perusahaan itu memurnikan usahanya sehingga menjadi perusahaan yang murni halal. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikianlah yang bertanya, semoga dapat dipahami, dan sepertinya pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz pada kesempatan kali ini karena waktu yang membatasi kita. Dan kami ucapkan jazakallah khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya Ustaz. Semoga kita dapat kembali berjumpa Ustaz. Insyaallah biidznillah azza wajalla. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV pada setiap hari Senin hingga Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi mengenai Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com. Dan semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup kesempatan kita pada kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.